wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Ramadhani dengan NIM 2504-2084. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri-ciri dan unsur hukum, sumber hukum, konstruksi hukum, dan penafsiran hukum. Baik, materi pertama tentang tujuan hukum. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan kacau karena tidak ada pedoman yang mengatur tingkah laku manusia. Secara lebih rinci, hukum memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hukum berusaha agar setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan pemerintah maupun individu didasarkan pada prinsip keadilan. Lalu yang kedua, kepastian hukum. Hukum memberikan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam bertindak. Yang ketiga, kemanfaatan. Hukum juga harus membawa manfaat bagi kehidupan bersama, bukan hanya menegakkan aturan secara kaku, tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, hukum tidak sekedar alat untuk menghukum, melainkan sarana untuk menciptakan keteraturan sosial dan melindungi hak setiap individu. Selanjutnya, materi kedua tentang mazhab hukum. Mazhab hukum merupakan aliran pemikiran yang menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan. Terdapat beberapa mazhab penting dalam ilmu hukum, antara lain, yang pertama, mazhab positifisme hukum. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan berlaku terlepas dari adil atau tidaknya peraturan tersebut. Hukum di sini bersifat formal, tertulis, dan harus ditaati. Lalu yang kedua adalah mazhab hukum alam atau natural law. Mazhab ini menekankan bahwa hukum bersumber dari moral dan keadilan yang bersifat universal. Jika suatu aturan bertentangan dengan nilai moral, maka aturan tersebut tidak bisa disebut hukum yang sejati. Lalu yang ketiga ada mazhab realisme hukum. Menurut mazhab ini, hukum tidak hanya dilihat dari teks undang-undang, tetapi dari bagaimana hukum dijalankan di praktik nyata, misalnya melalui keputusan hakim dan pelaksanaan di pengadilan. Perbedaan pandangan antar mazhab menunjukkan bahwa hukum bisa dilihat dari berbagai sudut, yaitu teks, moral, maupun praktiknya di lapangan. Lalu materi ketiga tentang sifat, ciri-ciri, dan unsur hukum. Sifat hukum terbagi dua, yaitu memaksa dan mengatur. Memaksa berarti hukum bersifat mengikat dan dapat menimbulkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Lalu yang kedua ada mengatur, yaitu hukum mengatur hubungan antara individu dan antara individu dengan negara. Lalu ciri-ciri hukum. Yang pertama, terdapat peraturan atau norma yang mengikat. Yang kedua, berlaku umum bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lalu yang keempat, dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Unsur hukum ada 4. Yang pertama, peraturan atau norma yang tertulis dan mengikat. Sanksi sebagai alat penegakan. Tujuan hukum seperti keadilan dan ketertiban. Subjek hukum yaitu individu atau badan hukum yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, hukum memiliki struktur yang jelas agar dapat berfungsi secara efektif di masyarakat. Lalu materi keempat tentang sumber hukum. Sumber hukum merupakan asal mula atau dasar terbentuknya suatu peraturan hukum. Secara umum, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum formal, yaitu bentuk resmi tempat hukum itu dinyatakan. Contohnya, undang-undang, kebiasaan atau adat istiadat, jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya, traktat atau perjanjian internasional, dan doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum. Lalu yang kedua, sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum, seperti nilai moral, budaya, ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Jadi, hukum lahir bukan hanya dari lembaga negara, tapi juga dari nilai-nilai hidup yang berkembang di masyarakat. Setelah itu, materi yang kelima adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah proses membangun penalaran hukum berdasarkan peraturan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus tertentu. Dalam praktiknya, seorang ahli hukum atau hakim seringkali harus menyusun hubungan logis antar aturan hukum agar bisa menemukan solusi atas suatu permasalahan. Contohnya, pada kasus kejahatan cyber yang belum diatur secara spesifik, hakim dapat mengonstruksi hukum dengan menggabungkan beberapa pasal terkait untuk menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, konstruksi hukum berperan penting dalam menjaga agar hukum tetap relevan dan dapat diterapkan pada situasi baru. Setelah itu, materi yang keenam adalah penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi hukum diperlukan karena tidak semua aturan ditulis dengan jelas. Melalui penafsiran, seorang dapat memahami makna sebenarnya dari suatu peraturan hukum, agar penerapannya sesuai dengan tujuan pembuatannya.
Beberapa jenis penafsiran hukum antara lain yaitu: yang pertama, penafsiran gramatikal, berdasarkan arti kata menurut bahasa sehari-hari. Lalu yang kedua, penafsiran sistematik, dengan melihat hubungan antar pasal dalam suatu peraturan. Lalu yang ketiga, penafsiran historis, berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan undang-undang. Yang keempat, penafsiran teknologis, dengan meninjau tujuan atau maksud dibuatnya suatu aturan. Dengan penafsiran yang tepat, hukum dapat diterapkan secara adil, kontekstual, dan tidak kaku terhadap perubahan zaman. Nah, kesimpulan dari materi di atas adalah hukum merupakan sistem norma yang memiliki tujuan, sumber, dan cara kerja yang saling berkaitan. Tujuan hukum memastikan terciptanya keadilan dan ketertiban. Mazhab hukum memberikan berbagai cara pandang, sementara sifat, unsur, serta sumber hukum menunjukkan bagaimana hukum dibangun dan diberlakukan. Melalui konstruksi dan penafsiran umum, aturan dapat diterapkan secara bijak sesuai dengan dinamika masyarakat. Hukum bukan sekedar kumpulan pasal, melainkan cerminan dari nilai keadilan dan moralitas manusia dalam menjaga keteraturan hidup bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.